Waktunya ngobras, ngobrol sehat, yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras, Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita untuk edisi hari ini. Seperti biasa, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Bersama saya sekarang telah hadir produk konsultan kita, BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo, apa kabar? Baik, Mbak Anita. Baik, iya. Dan juga untuk Mbak Rinda ya, sebagai customer service BSK Group. Halo. Halo Mbak Anita. Halo, biru-biru ya. Biru-biru cerah ya hari ini ya. Kabarnya baik ya? Iya, Mbak. Baik, dan kita harapkan semua yang mendengarkan juga baik ya bersama kita. Sahabat sehat juga bisa bertanya selama talk show ini berlangsung melalui nomor telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor telepon yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan kirimkan pertanyaannya lewat SMS, WhatsApp, dan juga telepon langsung. Kita tunggu tentunya. Nah, pagi hari ini ya membahas tema yang tentunya berbeda daripada hari yang kemarin, yaitu kita akan membahas penyebab kolesterol. Kira-kira apa saja sih ya? Langsung aja kita sampaikan kepada Mbak Shirley. Silakan Mbak Shirley. Iya, baik, selamat pagi semua sobat sehat Pagi. yang sedang mendengarkan, baik juga teman-teman rekan-rekan cantik dan setia ya yang di studio. Senang kembali ketemu lagi, kita ngobrolin soal kesehatan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas mengenai kolesterol. Itu penyebabnya kenapa sih? Sebelum kita ke sana ya, menariknya kita harus tahu dulu apa itu kolesterol. Jadi begini, kolesterol biasanya kan udah nggak asing ya, kita dengar. Kemudian orang-orang tua apalagi, kolesterolku tinggi, kolesterolku rendah, ya kan? Aduh, kayaknya aku kolesterol nih. Nah, jadi seolah-olah kolesterol tuh udah familiar banget ya sama orang-orang, kemudian udah paham. Nah, tapi ada baiknya hari ini saya kembali mengingatkan ya bahwa apa sih itu kolesterol. Mungkin sobat sehat yang di rumah juga banyak yang pengen tahu, pengen dengar. Nah, kolesterol itu apa? Jadi sering kita dengar tentang kolesterol. Kolesterol itu apa sih sebenarnya? Jadi kolesterol adalah suatu materi halus yang menyerupai lemak yang ditemukan dalam darah dan sel-sel dalam tubuh kita. Jadi begini, kalau kita dengar kata kolesterol, itu sebenarnya lemak yang ada dalam tubuh kita, yang dipakai atau ada dalam semua sel dalam tubuh kita. Nah, dari mana kolesterol ini datang? Sebuah penelitian atau sebuah literatur yang menyebutkan bahwa 75% kolesterol itu berasal dari tubuh kita sendiri. Jadi bukan dari luar. Nah, kemudian sisanya baru 25% dari makanan yang kita makan. Itulah asal daripada kolesterol. Nah, dari fungsinya, kolesterol bagi tubuh kita sebenarnya dipakai dan penting juga sebenarnya. Jadi kolesterol itu nggak semuanya jahat, nggak semuanya baik, dan sebenarnya tubuh kita juga memerlukan yang namanya kolesterol. Kolesterol itu diproduksi oleh hati dalam tubuh kita ya, organ hati itu memproduksi kolesterol, dan kolesterol yang jumlahnya cukup diperlukan oleh tubuh maka akan digunakan untuk memproduksi hormon, memproduksi vitamin, kemudian memproduksi sel-sel dalam tubuh kita seperti itu. Jadi kolesterol itu juga dipakai oleh tubuh kita karena memang selain tubuh kita memproduksi yaitu lewat organ hati, kolesterol juga dipakai untuk memproduksi vitamin, memproduksi hormon, memproduksi pertumbuhan daripada sel-sel tubuh kita. Jadi kolesterol itu nggak selalu jahat, nggak selalu juga buruk. Tadi saya sudah sempat katakan bahwa 75% kolesterol itu asalnya dari tubuh kita melalui organ hati. Tapi sisanya adalah dari luar, dari yang kita dapatkan dari luar. Mungkin begini, sobat sehat pernah dengar ya yang namanya LDL, kemudian HDL. Oh, itu kolesterol baik. Oh, yang ini kolesterol jahat, seperti itu. Jadi saya mau memberikan satu pemahaman bahwa begini, apa itu LDL atau yang kita harus ketahui bahwa itu merupakan singkatan ya dari low
density lipoprotein. Jadi low density lipoprotein ini merupakan kolesterol dalam tubuh kita yang memang diproduksi atau didapat dari makanan dari luar tubuh kita, tetapi seringkali disebut dengan kolesterol jahat. Nah, tetapi ada juga yang namanya HDL, yaitu high density lipoprotein atau disebut dengan kolesterol yang baik. Kenapa HDL itu kolesterol jahat? Kenapa HDL itu kolesterol baik? Jadi ada dua ya, kolesterol baik, kolesterol jahat. Ini HDL, ini LDL. Nah, LDL disebut jahat karena dia itu menyumbat arteri atau pembuluh darah kita. Jadi itu dia. Kemudian HDL itu bekerja sebaliknya. Dia itu justru membersihkan pembuluh darah kita atau arteri kita. Terhadap siapa? Terhadap ini tadi. Jadi ada HDL, ada LDL yaitu kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kalau ini banyak, ini tugasnya membuang. Nah, jadi kalau ininya rendah, ininya tinggi, itu tadi bisa menyebabkan gangguan daripada pembuluh darah kita. Biasanya jantung yang kena. Kenapa? Karena aliran darah itu ujung-ujungnya pasti berkaitan atau terhubung dengan yang namanya organ jantung. Jadi kalau kolesterol yang jahat itu lebih tinggi daripada kolesterol yang baik, maka akan ada penyumbatan. Tapi sebaliknya, kalau dia normal, aman, maka ini akan bekerja membersihkan. Jadi dia nggak boleh tinggi melebihi HDL. Nah, kalau misalnya ini di bawah lagi, jadi kolesterol jahat pun sebenarnya nggak boleh juga terlalu rendah. LDL pun nggak boleh terlalu rendah. Kenapa? Kalau LDL-nya ini boleh rendah, memang harusnya rendah daripada HDL. Tapi ini nggak boleh terlalu rendah juga. Kalau terlalu rendah berarti ada indikasi penyakit dalam tubuh kita. Artinya apa? Artinya tubuh tidak bisa memproduksi secara balance. Kenapa? Karena ini merupakan tanda adanya penyakit yang disebut dengan sakit kanker. Seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang LDL-nya rendah, itu indikasi biasanya mengalami pada pasien-pasien atau customer yang memang mengalami penderita kanker, begitu ya. Jadi ada lemak jahat, ada lemak baik. Nah, seperti itu. Nah, ini sedikit dulu ya mengenai kolesterol. Iya, jadi kita lebih penasaran ya, lemak jahat, lemak baik. Kalau tadi LDL-nya ada penyumbatan atau pengendapan gitu ya. Iya, dia menyumbat arteri. Nah, Ya, sedangkan betul. kalau HDL tadi kan high apa tadi? high density Iya. density lipoprotein. Nah, agak susah ya nyebutnya. Ini Mbak Shirley aja yang bisa nih ya. Dan HDL tadi katanya bisa dibuang melalui feses atau pembuangan akhir kita. Iya. Ya. Nah, ketika berhubungan LDL dan juga HDL, apakah nantinya juga akan masih ada sisa-sisanya? Terus sisa-sisanya itu seperti apa nanti cara kita membuangnya? Iya, jadi sebenarnya begini, sebenarnya dibuang secara otomatis sih sama HDL kita. Jadi tadi saya sudah sempat katakan bahwa lemak kolesterol yang baik yaitu HDL, high density lipoprotein ini dia selalu akan bekerja membersihkan pembuluh darah kita. Nah, sedangkan yang namanya LDR atau low density lipoprotein ini dia selalu bekerja menyumbat. Jadi yang ini nggak boleh tinggi, yang ini yang harus tinggi. Kenapa? Supaya dia bisa dibersihkan. Tapi, kalau kita makanan nggak diatur, ya kan, makan yang berlemak, kemudian nggak olahraga, pola hidup nggak sehat, merokok, belum lagi kurang istirahat, ini akan naik. Nah, kalau ini naik, yang ini kewalahan. Akibatnya apa? Muncul sakit penyakit. Dan biasanya yang menyertai adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah kita. Misalnya hipertensi, misalnya arteriosklerosis, ada penyumbatan, kemudian yang pasti jantung. Seperti itu. Nah, ini juga bisa mengakibatkan komplikasi ya Mbak Shirley. Benar, bisa jadi. Karena kan begini, sistem metabolisme kita itu ada di dalam darah kan. Nah, darah ini yang berperan fungsinya. Kalau aliran darahnya lancar, bagus, yang masuk oke, bisa diantar, bisa dibuang dengan baik, maka sehatlah tubuh kita setiap hari. Tapi kalau yang masuk banyak, kemudian metabolismenya terganggu dan gak bisa dibuang juga, menumpuk. Nah, penumpukan ini akhirnya menjadi pencetus berbagai macam penyakit mulai muncul. Iya, jadi baru mau hilang gitu ya, muncul lagi, penumpukan lagi jadinya ya. Nah, itu tadi yang kita sampaikan baru sedikit ya. Dan kalau dari Mbak Rinda bagaimana nih? Apakah sudah ada sebelumnya yang konsultasi mengenai kolesterol gitu ya? Atau bagaimana sih tanggapannya Mbak Rinda mengenai kolesterol ini yang kita bahas? Iya Mbak, jadi kalau dari customer sendiri mengenai kolesterol ini udah banyak banget sih Mbak, memang yang tanya gitu ya. Udah langganan mungkin ya. Sudah banyak gitu kan. Jadi untuk masalah kolesterol udah banyak gitu. Tapi memang rata-rata ya yang tanya ini ya usianya udah paruh baya sih gitu ya. Jadi kalau kita udah paruh baya ya
ya udah memang biasanya seperti itu gitu. Tapi gini sih Mbak, mungkin ya nanti ya pas di segmen berikutnya nanti ya saya juga mau penasaran kalau kira-kira untuk usia anak muda kan, apalagi sebenarnya kolesterol itu kan kita juga perlu ya Mbak ya, bahkan Iya, betul. diproduksi oleh badan kita sendiri Iya, gitu, di dalam organ diri kita hati ada kita. bisa. Iya. Tapi kira-kira kolesterol itu bisa nggak sih Mbak menjangkit orang-orang yang masih muda gitu? Maksudnya dampaknya, efeknya itu waktu kita masih muda udah bisa merasakan nggak sih Mbak? Atau mungkin ya pas di usia parubaya aja baru kita ngerasain gejalanya itu. Seperti Nah itu dia, tapi ditahan dulu ya. Berarti kita menanyakan faktor risikonya ya. Iya. Nah dan juga nantinya kita akan membahas, kita kupas sama-sama ya. Dan untuk itu jangan kemana-mana. Baiklah sahabat sehat, kita tunggu ya untuk partisipasinya yang lainnya. Silakan, barangkali mau yang bertanya, SMS, WhatsApp, teleponnya juga boleh di 0811-556-1019. Sekali lagi 0811-556-1019. Baik sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Boy. Ri. Alah boy. Pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Hah, Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan, Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Wah, aku ini nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpha Propolis ternyata emang top markotop. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpha Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis.
Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi program Ngobrol Sehat edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita dan produk konsultan BSK Group Mbak Shirley. Kemudian juga masih ada customer service BSK Group kita yaitu Mbak Rinda. Silahkan tadi Mbak Rinda ingin bertanya lebih lanjut ya kepada Mbak Shirley mengenai faktor risiko ya. Boleh diulang lagi pertanyaannya Mbak? Iya, jadi kan kalau yang kita tahu kan kolesterol tuh penyakit pas di usia Lanjut, sudah lanjut ya. seperti itu Mbak ya. Nah, tapi kira-kira untuk di usia muda ya seperti kita yang sekitar 20 tahunan gitu tuh gejalanya tuh udah bisa mulai kelihatan nggak sih Mbak? Kalau kita tuh punya kolesterol yang kolesterol jahatnya ini terlalu banyak seperti itu. Iya benar banget. Jadi menarik ini Mbak Rinda ya. Jadi kalau misalnya apakah kolesterol itu hanya menyerang orang-orang tua saja? Tentunya tidak ya. Tadi juga sempat nih di iklan tadi kita dengar ya. Benar banget tuh. Jadi kolesterol itu bukan hanya menyerang orang tua, tetapi juga anak-anak muda. Apalagi di usia 20-an. Kenapa? Karena lifestyle, gaya hidup kita, apa yang kita makan, itu yang menyebabkan. Tadi saya sudah sempat singgung dan jelaskan bahwa dalam darah kita ini memang ada lemaknya, dalam tubuh kita memang ada lemak yang diproduksi oleh organ hati kita yaitu kolesterol ya kan. Kemudian disebut dengan LDL atau lemak jahat yang disebut juga dengan HDL atau lemak yang baik. Nah, kenapa bisa makanan itu menjadi pencetus daripada penyakit kita? Karena begini, ketika kita makan, lemak yang masuk dalam tubuh kita ini menjadi lemak yang disebut dengan trigliserida. Ya, trigliserida ini dia berteman bersama dengan kolesterol jahat tadi. Nah, itu dia masalahnya di situ, sehingga ini mendukung yang namanya LDL ini menjadi lebih kuat, lebih banyak ya kan. Nah, tadi kita tahu fungsinya atau peran mereka adalah menghambat atau menyumbat daripada arteri ya atau pembuluh darah, sehingga ini menambah beban lagi bagi kolesterol baik untuk membersihkan mereka atau HDL untuk membersihkan mereka. Nah, itu sebabnya kita perlu bantu ya dengan cara apa? Merubah pola hidup kita, merubah asupan makanan yang kita makan. Jika kita terlalu banyak konsumsi karbohidrat, ini juga berpengaruh. Apalagi kalau kita suka makanan manis, ya, cookies, es krim, kemudian yang sejenis lagi minuman-minuman seperti ya zaman sekarang yang lagi rame hits di anak muda, boba, kemudian ya soda ya. Soda. Nah, ini semua bisa menyebabkan tingginya yang tadi kadar trigliserida dalam tubuh kita yang akan pada akhirnya akan berteman menjadi LDL atau lemak yang jahat tadi. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya suka konsumsi kerupuk ya. Kriuk itu enak sih emang ya. Suka kan orang makan kalau nggak ada apalagi kerupuk, ada bumbunya ya. Kenapa? Karena kerupuk juga digoreng dengan minyak goreng yang cukup banyak ya. Dan itu ada dan tersimpan. Memang kalau jumlahnya sedikit nggak apa-apa, tapi kan kadang-kadang orang ketergantungan loh. Jadi kerupuk itu bisa bikin ketagihan. Jadi buat cemilan gitu Mbak ya. Iya benar. Jadi itu bisa. Kemudian yang paling parah lagi suka makan junk food. Nah, kita nih di era sekarang ya, era urban life ya kan, di mana semuanya sibuk ya kan, semuanya serba cepat. Jadi semuanya instan ya. Semua deliver ya, semuanya drive thru ya kan. Kita tuh habiskan waktu hanya di dalam kendaraan misalnya. Makan juga cepet-cepet, beda dengan orang zaman dulu. Nah, kita harus kasih makan anak-anak kita junk food, itu juga berpengaruh. Nanti di usia-usia produktif, ketika aktivitas pekerjaan lebih banyak, mulai akan muncul sakit lah di area leher, kemudian badan rasanya nggak enak, nggak fit, pegel-pegel, itu sudah ciri-cirinya. Kemudian kita suka konsumsi jeroan ya, wah ini ya kan, jeroan ini enak memang ya, kalau dibikin masakan sayuran, wah enak banget, tapi dibikin jadi sambal rujak itu ya. dia, enak banget, tapi itu isinya bisa membahayakan kita kalau kita tidak kontrol. Artinya apa? Segala sesuatu tuh boleh, tetapi dalam batas yang wajar, dalam batas yang tidak berlebihan begitu. Kemudian gini, pada orang-orang tua suka minum kopi, ya kan, apalagi orang-orang tua yang bekerja dengan pekerjaan yang lebih keras di luar rumah, misalnya berkebun, sebentar ngopi, namu sebentar ngopi. Nah, seperti itu juga nggak baik. Itu juga membantu tubuh ya menjadi cepat memproduksi yang namanya LDL tadi.
Iya. kolesterol jahat. Iya. Jadi mungkin makanannya bisa diganti kali ya. Mungkin yang awalnya suka kerupuk-kerupuk Junk food, kentang gitu ya. Mungkin kita bisa goreng kentang tapi yang memang minyaknya minyak sayur. Mungkin bisa gitu ya Mbak Iya, Shirley ya. bisa. Mm-mm. Kemudian ada loh yang paling parah lagi, kenapa yuk? Yaitu berat badan. Nah, obesitas. obesitas ya. Itu Terkadang kita paling- tuh pengennya makanan sehat tapi enak, tapi kadang-kadang bingung gitu ya. Sampai-sampai kita pesennya kadang ada yang lewat ini lewat ojol yang dimana kadang harganya mahal tapi menyehatkan gitu. Nah kita tuh kadang-kadang bingung mau buatnya seperti apa. Iya. Nah kadang kita tuh sampai cari di YouTube ya, ada makan-makanan yang kita tuh ada wrapnya, Iya. kita beli wrap dan itu kita isi salad. Katanya itu juga ada rasa asin dari kejunya, manis dari kacangnya, bisa kita ganti sebenarnya ya Iya. untuk makan makanan seperti itu. Iya. Jadi tadi termasuk ya makanan, berat badan, kemudian pemilihan makanan juga berpengaruh. Kemudian juga ada faktor gender. Kalau orang tuanya memang mengalami penyakit kayak jantung, biasanya itu akan juga turun ke anak-anaknya karena faktor daripada genetik ya, itu bisa juga seperti itu. Jadi kita harus atur dengan baik. Terus bukan berarti nggak ada solusinya loh, tetap ada solusinya. Yang pertama adalah medical check up, artinya rutin yuk periksa gula darah kita setiap berapa, sebulan sekali atau sebulan 2 kali boleh. Jadi kita periksa gula darah kita sebulan 2 kali, kemudian kita mulai bantu dengan konsumsi alpha propolis. Nah, nanti kita akan bahas ya kenapa sih harus alpha propolis seperti itu. Iya, dan jadi bagaimana nih dari Mbak Rinda sudah dijawab sama Mbak Shirley, boleh disampaikan Iya kembali? Mbak, ya ternyata kolesterol ini kan bukan cuma hanya untuk penyakit ya usia yang udah lansia Mbak ya, tapi kita sendiri dari sekarang udah mulai aware, udah mulai Iya, sadar betul. kayak gitu. Apalagi mengenai ini juga ya, berat badan juga sangat berpengaruh gitu Mbak ya. Tapi ini juga Mas, saya mau tanya, berarti kalau kita didiagnosa punya penyakit kolesterol itu kan harus tes darah Mbak ya? Iya betul. Nah, harus tes darah. Nah, berarti kalau di usia kayak seperti saya mungkin ya 20 tahunan tuh udah bisa mulai tes darah berarti Mbak? Ya sudah boleh. Untuk sudah pengecekan bisa. ya? Iya benar. Oh. Jadi bukan berarti hanya orang-orang tua atau tunggu sakit kita baru medical check up, tidak perlu. Justru saat kita muda begini, kalau kita ada rezeki, ayo kita medical check up. Kita tahu dong kan kalau kita lebih mengetahui, oh ternyata darah saya seperti ini, oh begini-begini. Jadi kita lebih aware ya, lebih bisa menjaga apa yang kita harus tingkatkan, apa yang kita harus kurangi begitu. Oke, terus kira-kira itu ada minimalnya nggak Mbak? Mungkin misalnya kayak mungkin 6 bulan sekali atau berapa seperti itu Mbak? Iya, jadi kalau memang bagusnya itu kita untuk cek kesehatan kita ya per 6 bulan sekali, per 6 bulan. termasuk untuk ritme segala macam ya. Tapi kalau sudah memang faktor kayak misalnya udah memang ngalami sering sakit, kemudian usia, itu memang dianjurkan bisa paling jauh paling lama itu 3 bulan sekali. Tapi kalau bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu lebih baik. Lebih baik lagi Mbak ya. Jadi Iya. biar kita di awal udah tahu ya kira-kira Iya. ini kita ada apa, penyakit Betul. apa gitu, atau enggak sebagai Iya. pencegahan lah. Iya, jadi memang kadang-kadang gaya hidup kita nih, Benar. apalagi yang kadang-kadang kita tuh nggak tahu bahannya seperti apa, walaupun dari luarnya sehat ya. Iya. Mungkin kan ada wrapnya kan sehat, dalamnya daging-dagingnya setumpuk gitu ya kan, contohnya kebab deh ya. Nah terkadang nih kita masih bingung nih Mbak Shirley, mungkin Iya. juga mewakili pertanyaan dari teman-teman atau sahabat sehat yang ada di rumah. Iya. Makanan-makanan apa tadi yang pantangan sudah dijelaskan ya, Iya. dan juga kira-kira untuk saat-saat ini untuk kita menjauhi kolesterol sebelum terjadi gitu ya, kira-kira makanan apa yang harus kita konsumsi? Untuk kita menjauhi kolesterol ya. Jadi yang pertama makanan-makanan yang kita harus masukkan dalam tubuh kita harusnya sebenarnya makanan-makanan yang direbus. Ya, kalau kita makan ikan itu jauh lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kita suka daging, jeroan, kita ganti dengan yang namanya makanan-makanan yang direbus. Misalnya ikan yang direbus, kurangin minyak lah, intinya seperti itu. Yang biasanya digoreng diganti direbus begitu ya. Kemudian yang biasanya suka makan kulit-kulit ya kan, kemudian ganti makan dalamnya, isinya, dagingnya. Jadi jangan juga suka makan kulit dibiarin, apalagi anak-anak zaman sekarang kan bener, suka. dibiarin orang tuanya sukanya kulit ya kan. Kalau misalnya kulit ayam dibiarin aja makan kulit ayam, kalau bisa beli kulitnya aja Bu, bisa nggak ya? Nggak usah Jadi cemilan dagingnya. ya, jadi cemilan Kulitnya ya. aja. Kemudian kalau lagi lebih baik lagi kita bisa mengkonsumsi ikan-ikanan laut ya yang mengandung omega 3 ya, merupakan sumber daripada HDL tadi, lemak yang sangat baik dalam tubuh kita. Nah, kalau kita mau konsumsi ikan-ikanan laut itu jauh lebih baik lagi, apalagi bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi orang tua dan lansia.
Karena tidak hanya berguna bagi kolesterol kita supaya membentuk kolesterol baik, juga ini loh memperbaiki sel-sel tubuh kita. Kalau kolesterol yang baiknya itu tinggi, maka hormon, vitamin, kemudian sel-sel yang udah mulai rusak itu bisa dipulihkan kembali. Kenapa? Karena dia mengandung omega 3, 6, dan 9. Tetapi kadang-kadang juga begini, orang nggak sempat ya beli ikan laut misalnya. Mau praktis, sudah ada di mana? Di Alpha Propolis. Jadi Alpha Propolis ini lengkap, sudah mengandung omega 3, 6, dan 9. Jadi luar biasa, jadi bisa membantu menolong kita memproduksi HDL atau lemak baik atau kolesterol baik sehingga tubuh bisa lebih baik lagi, lebih sehat lagi begitu. Iya, terima kasih Mbak Sherlyn dan juga Mbak Arinda sudah menjelaskan gitu ya. Nah tadi udah dijelaskan juga ada omega 3, 6, dan 9 dalam Alpha Propolis. Kalaupun kita ingin mencari ikan mungkin di rumah tidak ada gitu ya. Nah atau teman-teman sebelumnya juga sudah konsumsi makanan yang ada karbonnya, udah mengurangi lah ya hal-hal yang negatif sebelumnya. Kita dukung yuk tubuh kita dengan selalu konsumsi Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah setelah ini ya kita akan menunggu untuk teman-teman yang mau telepon kita, boleh SMS WhatsApp-nya apa lagi di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Baik sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpha. Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia. Dan Alpha Propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpha Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh.
Kembali lagi bersama saya Alfianita. Jaga kesehatan dan tingkatkan imunitas dengan Alpha Propolis, pembantu menjaga daya tahan tubuh. Seperti yang kita ketahui, propolis berasal dari getah tumbuh-tumbuhan, digunakan oleh lebah dan memperbaiki sarang. Sejak dahulu juga, propolis sendiri sudah digunakan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Silakan untuk sahabat sehat yang ada di rumah maupun lagi berkendara juga, hati-hati di jalan, silakan juga bisa hubungi kita saat ini ya melalui telepon di 0811 5561019. Apakah sudah ada yang masuk nih teleponnya? Sudah, Mbak. Sudah? Iya. Oke, boleh disapa? Halo? Halo Bapak. Halo? Halo Pak Lasiman. Oke, terputus. Boleh kita ulang kembali ya. Semoga jaringannya aman. Sembari kita menunggu, Nita juga ingin memberitahu nomor teleponnya jangan lupa di 0811 5561019. Halo. Alpha Propolis, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terhubung ya? Iya sudah Pak. Ini dengan Bapak Lasiman. Iya, Mbak, di Bapak Berau. Lasiman di Berau. Apa kabarnya Bapak pagi hari ini? Oke, terputus. Oke, kita ulang kembali. Ini jaringan kita atau jaringan yang di sana ya? Oke, kita coba sambungkan lagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Sepertinya terputus lagi. Oke, terputus lagi. Oke, kita sambil menunggu ya. Oke, kita coba tes lagi. Sekali lagi ya. Ini malu-malu kayaknya jaringannya, masih pagi. Jaringannya cemburu nih kita. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak. Pagi, selamat pagi, pagi. Iya. Ya, oke. Oke, mungkin bisa kita tunda kali ya karena udah kita telepon tadi juga. Tapi kalau misalnya masih ada peluang untuk bisa kita coba menghubungkan kembali ya. Halo. Alpha Propolis. Oke, siap Bapak. Halo. Wah, cuh. Selamat pagi, Pak. Mana ini? Selamat pagi, Pak. Memang terkadang lewat radio suaranya agak delay sama kita. Oh gitu ya. Halo. Iya. Iya, Halo. halo. Bapak cukup dengarkan lewat telepon ya, Pak? Oh ya? Halo. Cukup dengarkan lewat telepon ya, Pak? Oke, mungkin dipikir bapaknya teleponnya nggak sambung, nggak tersambung mungkin ya. Padahal kita udah tersambung kalau lewat telepon. Cuma kalau di radio kesayangannya di rumah itu suaranya delay. Jadi seakan-akan ini bukan siaran langsung gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Ini juga jadi pelajaran buat kita. Oke, kita coba tes lagi. Halo, Halo. selamat pagi, Alpha Propolis. Iya, pagi Pak. Halo, dengarkannya lewat telepon ya. Halo. Halo. Halo, Pak. Wah. Ya, oke. Bapaknya ini nggak menyerah ya. Ya udah Luar deh, biasa. atau kita lanjut ke pembahasan kita aja. Oke, Kamu boleh. sambil pelan-pelan ya. Sambil pelan-pelan kita coba angkat lagi. Halo. Halo. Iya, halo. Selamat pagi, Pak. Oh, pola. Iya, kayaknya Bapak. Halo. Halo, Pak. Gak ada suara. Oh, nggak ada suaranya. Halo. Iya. Sepertinya jaringan memang bermasalah ya di sana ya. Udah nggak apa-apa. Oke, Nanti nggak apa-apa. boleh kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini kalau boleh tahu dengan customer kita yang setia ya. Tidak menyerah tadi bapaknya Ya, untuk mungkin telepon Mbak kita. Rinda Terima kasih bisa sebelumnya. Yang tahu ya ini ya, silakan Mbak Rinda. Iya, jadi ini tuh Bapak Lasiman namanya Mbak ya. Jadi tinggalnya di Berau. Nah, kalau Bapak Lasiman ini memang sudah lama Mbak mengkonsumsi produk dari kami. Nah, jadi beliau ini tuh kalau mengenai saya tanya tentang keluhannya, penyakitnya itu nggak ada. Padahal usianya udah 70 tahun, Mbak. Wah. 72 tahun bahkan ya. 72 tahun ya. Iya bener, usianya udah 70 tahun, udah kepala 7. Tapi Bapak ini tuh gak ada keluhan penyakitnya. Nah, jadi Bapak ini juga mengkonsumsi produk-produk kami itu bukan untuk mengobati penyakitnya, enggak gitu. Tapi sebagai bahan pencegahan atau sebagai memelihara kesehatan tubuh, seperti itu. Jadi terus saya tanya, oh gitu ya Pak, jadi Bapak selama ini mengkonsumsi memang gak ada keluhan sakitnya Pak? Oh ya, jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak ini tuh bagusnya seperti itu, Mbak. Jadi ini
patut jadi contoh juga kan ya Pak ya buat kita sendiri gitu. Untuk bapaknya aja udah di usia 70 tahun ya, belum punya penyakit ya, bahkan yang nggak ada penyakit tapi sudah mau untuk bisa menjaga kesehatannya dengan apa ini? Dengan membeli Alpha Propolis kita ini Mbak. Iya, membeli Alpha Propolis dan juga sembari merawat tubuhnya tubuh juga, dari dalam bener. ya. Nah, jadi memang nggak ada yang instan, semuanya butuh proses buat teman-teman apalagi di usia muda seperti kita berarti kan masih muda-muda nih ya. Kita kan masih muda-muda nih ya. Jadi memang kita harus perhatikan dan juga peduli mulai dari sekarang. Nah, lanjutkan lagi boleh dari Mbak Rinda, ada Ya, pertanyaan lagi? Jadi kalau mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini sih Mbak, kan kita udah sering biasa mendengar kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu kayaknya berbahaya gitu Mbak. Ya aduh takut nih sama tinggi-tinggi. Nah, berarti kalau ada kolesterol tinggi, kolesterol yang normal tadi kita sudah tahu bahwa normal tuh balance nih, seimbang gitu ya, udah normal. Kira-kira kalau kolesterol rendah Mbak Nita pernah dengar nggak? Kolesterol rendah itu juga pernah dengar, tapi kita nggak pernah tahu, belum tahu untuk membedakan antara kolesterol tinggi dan juga kolesterol rendah, karena kita belum merasakan ya. Iya gitu. Dan kita juga bilang kolesterol rendah itu yang seperti apa sih gitu Mbak ya kan gitu. Kita kan ngerasa kolesterol tinggi itu yang mengerikan sekali. Kalau kolesterol rendah gimana? Nah itu. Oke, boleh mungkin kita bisa sampaikan sama Mbak Shirley ya. Oke, kita angkat telepon. Oke, halo. 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 Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sepertinya jaringan sudah membaik ya. Akhirnya. Bagaimana Pak Lasima? Suaranya jelas? Jelas. Oke, jelas. Oke, halo Pak Lasiman. Halo. Iya, Bapak sekarang gimana Pak kondisi kesehatannya Pak? Alhamdulillah Alpha Propolis memang betul-betul berkhasiat sangat manjur. Iya, sangat manjur. Iya Pak. Ya jadi Bapak kira-kira ada nggak nih keluhan penyakitnya Pak yang mau ditanyakan atau yang mau diceritakan Pak? Oh ya, saya ini Bu, umur saya ini sudah 67. Oh, 67. Ya 67, saya tuh selalu menggunakan dulu Bio 7. Bio 7 tuh memang sangat manjur juga, ampuh. Iya. Pokoknya semuanya Alpha Propolis dengan Bio 7 itu pokoknya sama khasiatnya, tidak ada bedanya. Iya. Memang betul-betul manjur bagi kita. Nafsu makan kita tambah bernafsu makan, Bu. Memang betul-betul aku ini memang Alpha Propolis dengan Bio 7 itu teman kita. Oh iya, kalau boleh tahu Bapak Lasiman sudah berapa lama mengkonsumsi Alpha Propolis? Alpha Propolis sudah 2 kali, Bu. Oke, berarti 2 botol ya? Iya, betul. Bapak Lasiman. Iya, betul, Bu. Bagaimana, Bu? Iya, Bapak Lasiman di usia 60-an lebih ini, apakah Bapak Lasiman masih tetap bekerja, kemudian melakukan aktivitas seperti biasanya, Pak? Boleh diceritakan? Oh, betul, Bu. Saya pokoknya kerja keras ini, Bu. Nggak ada rasa lelah, capek, nggak ada, Bu. Pokoknya luar biasa Alpha Propolis ini, Bu. Wah. Betul-betul itu saya tuh, serius dengan Alpha Propolis Bio 7 itu, Bu. Memang betul-betul itu jamunya orang Indonesia. Oh iya. Yeay, luar biasa ya, memang luar biasa ya Pak Lasiman. Jadi memang Bio 7 dan Alpha Propolis ini merupakan satu produksi ya daripada PT Unimax Power, dan kita semua memang menyiapkan produk-produk yang memang berkualitas, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar untuk memperbaiki kesehatan, tetapi kami juga memberikan mutu dan kualitas ya, sehingga yang membutuhkan pengobatan, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu semua bisa merasakan kepuasannya. Terima kasih loh Pak Lasiman. Boleh Pak berikan motivasi bagi teman-teman sehat yang mungkin hari ini juga sedang mengalami kondisi sakit, apalagi hari ini kita lagi bahas kolesterol nih Pak. Coba Bapak yang sudah konsumsi Alpha Propolis silahkan Pak. Nah, teman-temanku semua seluruh di Kabupaten Bero, marilah mengonsumsi Alpha Propolis. Memang betul-betul sangat manjur, berkhasiat, double formula ya. Itu betul-betul untuk menjaga kesehatan badan kita dan badan tubuh kita sangat betul-betul kuat. Semangat kita kerja tidak ada
efek samping alfa propolis memang betul-betul kita semangat bekerja, tidak ada badan lelah, tambah nafsu makan. Marilah jangan tinggalkan alfa propolis. Alfa Iya. propolis sekarang mulai betul-betul itulah sekarang mulai ngetren di Berau. Wah, iya. Sudah mulai Mulai ngetren. Mulai banyak yang kenal ya. Ya Iya, sudah, pokoknya alfa propolis dengan bio7 memang ku dengar-dengar ini memang di mana-mana ngetren sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Itulah Bu. Aku betul-betul Bu sama alfa propolis ini semua bio7 itu memang betul-betul aku ini sangat-sangat ku gemari betul itu Bu. Iya, Pak Lasiman. Iya betul Iya, Bu. untuk alfa propolis ini apakah Pak Lasiman hanya mengkonsumsinya sendirian? Karena begini loh Pak, alfa propolis ini bisa dikonsumsi juga oleh cucu Bapak. Satu produk bisa untuk semua keluarga, jadi untuk ibu, untuk anak, untuk cucu juga bisa Pak. Apakah Bapak konsumsi juga Pak untuk anak-anak, untuk cucu-cucu? Maaf Bu, saya ini di sini hidup sebatang kara. Iya ya, tapi masih banyak yang sayang sama Bapak di sana ya. Contohnya kita bertiga ya, yang bikin rame. Iya. Istriku sudah meninggal waktu anakku masih semester 3 dulu Bu. Iya. Tapi Bapak tetap semangat ya Pak ya, luar biasa. Pokoknya tetap semangat Bu, tidak pantang menyerah Bu. Iya. Luar biasa Pak Lasiman. Amin. Iya. Ya, halo Bapak. Kemarin kami itu aku ini Bu, kalau alfa propolis sudah memang serius betul aku ini Bu. Pokoknya habis beli. Aku ini Bu tidak pernah Bu sekarang mengonsumsi obat kimia dokter, tidak pernah Bu. Oh iya, wah luar biasa. Ya alfa propolis bio7 itu sudah. Jadi langganan ya. Pak Lasiman minumnya boleh tahu Pak cara minumnya Bapak di rumah gimana Pak? Diteteskan atau pakai air? Ya kalau alfa propolis setengah gelas ku tetesin 6 tetes. Iya 6 tetes. Sehari 3 kali. bio7 itu kan 15 tetes habis sesudah makan. Iya. Bapaknya luar Itu. biasa ya sampai hafal. Ya sudah Bu, kalau aku sudah lama apa tuh bio7 itu Bu. Memang bagus. bio7 itu Bu yang bikin nafsu makan itu. Iya Bapak. Temu lawaknya itu. Betul. Jinten hitam. Terus kulit manggis, akar alang-alang itu kan yang diproses itu. Betul, Bapaknya sampai hafal bahan-bahannya ya. Baik Bapak. Pasti hafal aku Bu. Iya. Dengan bunga mawar, apa itu kan banyak berarti Iya. ini. Iya, Bapak. Ramuannya bagus, pantas. bio7 ini banyak ramuan di badan betul-betul menyehatkan. Betul Bapak, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah berbagi kisahnya ya. Semoga sudah meluangkan waktunya juga buat kita semua menjaga kesehatan. Jaga kesehatannya Pak ya, sehat selalu. Sehat selalu Pak Lasiman, panjang umur. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Amin. Iya, baik ya. Terima kasih sudah hubungi kita seperti Bapak Lasiman ya. Luar biasa ya semangatnya ya. Udah hafal juga sampai bahan-bahannya. Berarti sering dengerin kita ya. Sering baca ini ingredients ya, ingredientsnya ya. Iya, sering baca juga berarti Bapaknya ya. Apalagi katanya ini sebagai andalannya lah konsumsi alfa propolis ya. Jadi dalam setengah gelas air diteteskan 6 tetes. Nah, di setiap tetesan alfa propolis juga untuk sahabat sehat mengandung antioksidan, nutrisi dan juga vitamin B, C dan E. Salah satu senyawa juga tentunya terkandung dalam alfa propolis yaitu pinoseblin yang berfungsi sebagai anti jamur dan juga anti radang, bisa juga sebagai penyembuhan luka dan pertumbuhan sel baru. Jadi tunggu apa lagi? Selalu konsumsi alfa propolis ya, bisa juga satu kemasan untuk satu keluarga. Dan juga jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan memberikan kesimpulan ya mengenai dari awal dan juga sampai akhir yang kita akan bahas. Tentunya tetap di sini aja bersama Alpha Propolis membantu menjaga daya tahan tubuh. Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya?
Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Makanya, selalu jaga kesehatan dan terapkan pola hidup bersih. Tingkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cara konsumsinya gampang banget. Cukup larutkan ke dalam air minum 6 tetes 3 kali sehari. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpha Propolis siap menjaga daya tahan tubuh dan melawan virus pengganggu. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi program Ngobras edisi kali ini Ngobrol Sehat. Tentunya masih bersama saya Alfianita, dan mulai tadi kita sampaikan ya dari awal hingga akhir, sampai juga bisa menghubungkan dengan Bapak Lakesiman. Luar biasa pengalamannya, dan juga semoga saja buat sahabat sehat mendengarkan dimanapun kalian berada bisa tergugah hatinya, dan juga bisa nantinya untuk menjaga kesehatan bersama Alpha Propolis. Mbak Shirley, dari yang tadi kita sampaikan ya, menurut Mbak Shirley apa kesimpulan yang sudah kita bahas? Iya, jadi terkait apa yang kita bahas hari ini mengenai kolesterol ya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya seseorang mengalami, Bapak Ibu atau yang di rumah sedang mengalami kolesterol tinggi ataupun kolesterol rendah. Sekarang sudah ada solusinya, yaitu apa? Alpha Propolis. Jadi bisa mengontrol kadar kolesterol dalam darah kita sehingga dapat membantu metabolisme tubuh, karena bagaimanapun juga kolesterol tetap dibutuhkan ya, asalkan tidak berlebih jumlahnya. Kenapa? Karena kalau berlebih bisa membuat penyakit, apalagi terkait dengan jantung seperti itu. Jadi ayo jangan ragu lagi, konsumsi Alpha Propolis seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Shirley. Dan juga sekarang dari Mbak Rinda nih ya, apa kesimpulan kita Mbak Rinda dari awal hingga akhir? Iya, untuk para customer dan juga untuk para sobat sehat ya, untuk tema kita hari ini yaitu adalah penyebab kolesterol sendiri ya. Ternyata kita juga sebenarnya membutuhkan kolesterol gitu, tapi ya kolesterol yang baik tadi gitu ya. Kalau yang jahat tadi ya enggak gitu. Nah, solusinya dengan apa ya? Pastinya dengan Alpha Propolis. Nah, untuk para sobat sehat yang mau tahu mengenai Alpha Propolis atau mau tanya-tanya mengenai harganya, cara konsumsinya bagaimana, bisa hubungi kami di call center 0812 2323 5544. Jadi untuk Alpha Propolis ini Mbak ya sudah ada di semua apotek terdekat loh. Iya. Tapi kalau mau pesan antar ke rumah juga ya, misalnya aduh nggak sampai boleh. ke apotek, boleh banget. Praktis ya, tinggal nunggu, tinggal telepon, nunggu di rumah santai-santai udah dianterin ya. Diantar gitu. Jadi tinggal hubungi kami di nomor call center ya, mau nanya-nanya mengenai Alpha Propolis, terus tuh juga mau pesan antar gimana caranya, nanti akan kami bantu dengan sales kami seperti itu. Jadi tinggal tunggu di rumah, nanti sales yang hubungi sudah langsung sampai deh Mbak. Wah, baik sekali. Memang kita harus melayani dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi jangan takut untuk tanya-tanya, silahkan. Mau belum beli juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah tahu untuk konsultasi lebih lanjutnya. Dapatkan Alpha Propolis di apotek dan juga toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk informasi dan konsultasinya tadi udah disampaikan
disampaikan juga oleh Mbak Rinda ya, nomornya juga tidak berubah. Alpha Propolis juga dapat membantu dalam penyembuhan berbagai penyakit, asal juga kitanya harus mendukung tubuh kita untuk gaya hidup kita dan juga makanan yang kita konsumsi ya. Juga aman tanpa efek samping serta telah terdaftar di BPOM ya, halal dan juga aman tentunya buat kita semua. Terima kasih banyak ya sudah memberikan penjelasannya ya, terima kasih banyak. Nanti kita akan bertemu lagi untuk tema-tema pembahasan yang selanjutnya lebih menarik juga. Dan demikian program Ngobras, Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda. Iya, semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya ya untuk berbagi informasi. Kita akan bertemu kembali di program Ngobras edisi lainnya. Saya Alvinita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah ngobrol sehat bersama kami di Ngobras. Ngobrol sehat. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Only on BSK Radio Network.